Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kebaikan Bapak Ibu sehingga saya masih diizinkan masuk di room ini guna mengikuti kegiatan virtual pelatihan penulisan artikel ilmiah populer. Baik, mohon izin saya akan ganti background ya untuk background virtualnya. Mohon izin sebentar. Ini Pak Diono tadi. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kita masih memiliki semangat yang luar biasa untuk bersama-sama menjadi guru hebat dengan berbagai kegiatan atau berbagai publikasi ilmiah yang tentu bisa dipertanggungjawabkan, secara ilmiah agar kita benar-benar memiliki produk yang capable, terhindar dari plagiasi dan bisa dipertanggungjawabkan. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, hasil ilmiah satunya menulis di media massa. Jadi sangat relevan ketika Permen 16 2009 dengan buku 4-nya membuat rambu-rambu yang begitu istilahnya memberikan peluang cukup besar kepada kita untuk menulis di media massa, baik itu jurnal, baik itu koran maupun media massa lain yang tentu terakreditasi. Bapak Ibu, setiap media massa atau koran itu memiliki ragam penulisan, sama kiblatnya adalah pada ragam jurnalistik. Ya, kalau Bapak Ibu mungkin teman-teman guru bahasa Indonesia di kelas guru bahasa mengajar bahasa Indonesia, ya ragamnya ragam baku, ya ragam non baku misal. Tapi kalau menulis di koran itu menggunakan ragam jurnalistik, ya, di mana ada bedanya antara ragam jurnalistik dan ragam keseharian kita. Di dalam jurnalistik Ibu Bapak itu ada konten bernama news dan ada konten bernama views. Dan termasuk news itu adalah berita, Bapak Ibu. Jadi media massa itu dikatakan media massa jika media itu memuat sebuah informasi publik atau berita yang bisa diakses oleh masyarakat luas. Itu unsur news, ya. Ada news strike, ada feature strike, ada feature news. Jadi ada berita yang strike, ada berita yang berupa berita berkisah atau feature. Bapak Ibu, kemudian di bagian views-nya ada namanya opinion, ya. Itu cara pandang, pandangannya, views, sudut pandang. Jadi ada opini kemudian ada lagi kolom, ada tajuk rencana, ada feature, ada artikel, termasuk juga artikel ilmiah populer di sana, masuk artikel ilmiah populer yang ada di sana. Nah, jadi posisi kita Ibu Bapak ketika nanti Ibu Bapak berpraktik menulis artikel ilmiah populer itu ada di wilayah ini, ya, bukan di news. Itu Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu, berdasarkan tujuannya Bapak Ibu, artikel itu bisa disebut sebagai artikel narasi, artikel eksposisi, argumentasi, dan deskripsi serta persuasi. Nah, itu yang bisa Bapak Ibu lakukan. Nanti mau menulis bagian yang mana? Apakah berpola narasi atau eksposisi, argumentasi, atau yang lain. Bapak Ibu, kemudian artikel berdasarkan isinya itu ada artikel ilmiah populer, ada artikel opinion, ada artikel tutorial, dan ada artikel review. Ya, apa itu artikel ilmiah populer dan apa artikel opini, artikel tutorial, dan review? Nah, Bapak Ibu, artikel yang ilmiah populer adalah artikel yang akan kita tulis hari ini. Nanti saya akan kupas itu. Kemudian artikel opinions itu ada artikel yang berisi tentang pendapat-pendapat atau gagasan konseptual dari seorang. Itu. Jadi bersifat subjektifnya sangat tinggi, Bapak Ibu, sangat tinggi. Ya. Berikutnya Ibu Bapak yang saya hormati, ada artikel tutorial. Apa itu artikel tutorial? Ya, artikel tutorial itu artikel yang isinya
tentang tutorial-tutorial atau panduan-panduan membuat atau melakukan sesuatu. Itu tutorial. Jadi bersifat tutorial, Bapak Ibu, bersifat tutorial. Kemudian artikel review, Bapak Ibu, ini sebuah artikel yang mereview topik tertentu ya. Mungkin hasil analisis tertentu kemudian direview seperti itu. Ini juga sangat mungkin. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, intinya sebuah opini di media massa itu adalah artikel email populer itu mendapatkan tempat khusus di sana, di koran itu, ya. Kalau mungkin ada beberapa yang mengatakan bahwa di koran itu harus dibatasi satu begitu, ya, ada yang seperti itu. Jadi selama koran itu memiliki space atau template atau wadah khusus untuk memuat publikasi ilmiah, tidak masalah menurut saya. Ya, jadi intinya di koran tersebut memiliki atau menyediakan tempat khusus untuk terbitnya sebuah artikel, tidak bercampur dengan iklan, dengan atau bahkan koran tersebut tidak memiliki rubrik khusus untuk karya guru. Itu nggak boleh. Jadi selama koran itu memiliki space atau wadah khusus atau rubrik khusus tentang opini, tentang artikel, silahkan. Itu. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita menulis di koran atau artikel adalah mengaktualisasikan sebuah ide ini. Jadi mengaktualisasikan sebuah ide di sini ya. Kemudian bahasanya harus lugas, ya, bahasanya lugas. Secara konten, secara topik itu penulis memiliki otoritas. Jadi misalnya Bapak Ibu menulis sesuatu topik, ya, tapi ada pihak atau lembaga tertentu yang tidak terima terhadap isi tulisan Bapak Ibu. Sedangkan tulisan Bapak Ibu menjadi otoritas Bapak Ibu. Nah, maka mereka bagi pihak yang merasa dirugikan, tidak terima dengan tulisan Ibu Bapak, bisa melakukan sebuah antitesa, sebuah klarifikasi dalam bentuk artikel juga. Selanjutnya Bapak Ibu, ini contoh sebuah artikel opini, artikel populer di media massa. Ya. Ini populer, ya, populer itu artinya artikel itu betul-betul ringan dan ini berisi tentang topik-topik yang lagi booming di masyarakat. Judul tulisan di koran itu, berita maupun artikel itu antara 3 sampai 6 kata, ya, tidak panjang-panjang judulnya. Nanti kalau Bapak Ibu mengambil dari PTK atau disertasi atau tesis, Bapak Ibu bisa berpedoman pada kaidah-kaidah penulisan judul, yaitu panjangnya antara 3 sampai 6 kata, ya, 3 sampai 6 kata. Nah, ini. Dan ini contoh yang kedua Bapak Ibu, sebuah artikel ilmiah populer. Kalau tadi artikel populer, ini ilmiah populer yang ditulis di Jateng Pos. Ya, judulnya tingkatkan kemampuan deskripsi siswa dengan peta konsep. Jadi Ibu Bapak, di dalam penyusunan judul untuk artikel ilmiah populer guna keperluan angka kredit adalah mengandung unsur variabel, ya, variabel X, variabel Y, seperti itu. Ini cukup penting Bapak Ibu. Jadi perlu kita ketahui bahwa di dalam penulisan judul itu satu, ya, panjang 3 sampai 6 kata. Lalu mengandung variabel X dan Y, ya. Kemudian gunakan kata kerja operasional. Ini tingkatkan dan sebagainya, itu operasional, kata kerja operasional, kata kerja aktif, KKO gitu. Jadi meningkatkan, mennya hilang, jadi tingkatkan, ya. Jadi kalau ada menumbuhkan, jadi ditulis tumbuhkan begitu. Jadi jangan menumbuhkan, tumbuhkan, menulis tulis, meningkatkan, tingkatkan, tuliskan, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kalau saya bandingkan antara artikel 1, artikel 2, ya, artikel A, artikel B,
A itu adalah artikel yang populer biasa. Artikel yang B itu artikel ilmiah populer, jadi roto ilmiah. Yang A itu artikel yang subjektif, tadi yang opinion atau yang populer saja. Biasanya pembukanya panjang, ya, tapi intinya sedikit. Kalau di artikel B, artikel 5 populer itu pembukaan relatif singkat, ya, langsung masuk ke poin, itu artikel B. Nah, berikutnya Bapak Ibu, nah jadi intinya panjangnya, mohon maaf, 3-6 kata, gunakan kata kerja operasional, fotonya harus close up, ya, subjek, materi maupun mapelnya disebutkan juga, ya, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam menulis artikel ilmiah populer itu harus memahami karakter itu apa ya, watak ya, sifat, logis, lugas, memiliki dasar dan alasannya masuk akal dan dapat diuji kebenaran secara ilmiah tentunya. Tuntas, tidak menggantung, objektif, ya. Kemudian cermat, ya. Teliti Bapak Ibu, ya, harus teliti ketika menulis, jangan sampai tingkat kesalahannya lebih banyak daripada isi artikel. Satu adalah ditulis sudut pandang penulisnya mengandung gagasan aktual, ya, update, novelty, intelektual itu berasal dari proses berpikir ilmiah, ya, melibatkan berpikir ilmiah itu intelektual. Lalu orisinilitas atau keaslian, mengungkapkan suatu masalah dan memberikan solusinya, ditulis dengan nama Bapak Ibu, tidak boleh nama orang lain. Nah, jadi intinya ini, ditulis pada sudut pandang penulisnya adalah tema suatu artikel masing-masing boleh sama, tetapi sudut pandang dan pemahaman serta pengungkapannya berbeda, maka hasilnya juga akan berbeda. Jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu, tidak usah khawatir saudara-saudara. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini mengandung gagasan baru, novelty, ya, mengandung gagasan baru atau novelty. Jadi harus benar-benar kalau bisa hal baru, ya, gagasan baru atau ide baru, apanya seperti itu. Ya, jadi novelty itulah sesuatu yang jadi daya tarik. Ini kira-kira apa sih yang akan menjadi daya tarik pembaca? Nah, Bapak Ibu harus berpikir itu sehingga Bapak Ibu bisa berkualitas dalam menulis. Pembaca tidak boring, ya, tidak boring pembaca itu saja begitu. Jadi ada hal-hal yang baru seperti PTK gitu, pasti kan yang ditanyakan dosen itu kebaruannya apa dari penelitian yang Bapak Ibu lakukan, seperti itu, ya. Dan yang berikutnya Bapak Ibu, intelektual. Jadi apapun yang Bapak Ibu lakukan adalah pasti memiliki kemampuan berpikir kritis, cermat, logis, bervisi akademis, sistematis, analitis, ya. Dengan didukung oleh referensi yang relevan. Jadi harus ada ide-ide kita bagus, analisis kita bagus, sistematis. Tetapi kalau tidak disertai dengan referensi yang relevan, itu artinya tidak kuat, ya, tidak bisa dikuatkan begitu dengan ide-ide kita itu. Jadi harus dilakukan dengan betul-betul sistematis, ya, tidak asal ambil dari referensi mentah-mentah seperti itu. Ya, berikutnya Bapak Ibu yang saya hormati, referensi itu bisa berupa buku, bisa berupa media massa, hasil seminar, ya, kemudian mungkin dari internet, ya, dari web tertentu yang memang resmi begitu, itu bisa, atau dari majalah ilmiah atau jurnal ilmiah, itu juga boleh Bapak Ibu diambil dari sana. Berikutnya orisinilitas. Jadi tulisan apapun Bapak Ibu, ya, pakai tulisan ilmiah, hal-hal yang
bersifat atau menyinggung originalitas, keaslian karya itu penting. Bahkan lomba, ya lomba sekalipun pasti yang disarankan adalah keaslian karya, tidak boleh plagiat. Bapak Ibu, saya kemarin mengoreksi beberapa artikel terindikasi itu plagiasi, yang ngambil dari internet tetapi tidak dicantumkan kutipan internetnya seperti itu. Jadi setelah saya searching pakai alat untuk mendeteksi keaslian itu 70%, ada 60% itu plagiasi. Ini ngambil dari internet tapi tidak mencantumkan sumbernya. Itu juga tindakan plagiasi. Dan itu harus kita hindari, Bapak Ibu. Ya. Karena di dunia jurnalistik namanya plagiasi itu dosa besar yang sudah terampuni. Gitu. Ya. Jadi harus asli. Ya kalaupun Bapak Ibu mau mengutip ya kutipan itu di dalam penulisannya harus diperdomani, cara mengutip dari buku, cara pengutipan dari internet seperti itu. Nah berikutnya Bapak Ibu, ini contoh artikel yang terindikasi plagiasi. Ya, ada 2 dengan judul yang sama, penulis yang berbeda. Isinya sekian persen, hampir 80% itu mengambil dari artikel ini. Ya. Boleh nggak Pak sih ngambil sebagian dari internet, dari artikel dari boleh, tetapi tolong dicantumkan sumbernya. Itu ya, kalau dari internet berarti linknya. Tulisan harus mengungkapkan masalah dan berikan solusinya, lalu singkat, padat dan tuntas, tidak bertele-tele ya, itu. Dan biasanya orang yang menulis itu akan terbawa juga pada situasi di mana dia harus mengekspor semua idenya, sehingga tulisannya kadang muter-muter, ya tidak butuh poin. Bahasa sederhana, menarik, jelas, tegar dan komunikatif, menyangkut kepentingan publik, ya tadi sudah saya bahas. Lalu tulis dengan nama Bapak Ibu, bukan nama orang lain. Nah, berikutnya Bapak Ibu menulis itu kan menulis artikel ya, hampir sama menulis cerpen, menulis puisi, di bawahnya pasti ditulis nama penulisnya, binary story. Ya, beberapa kali saya juga menemukan tidak ada namanya, tidak ada fotonya. Berapa kali. Artinya betul-betul artikel Bapak Ibu sebelum dikirim ke kami harus direview. Ketika menulis selesai diendapkan, ya diendapkan itu disimpan dulu, besok dibuka lagi, kemudian diteliti seperti itu ya. Nah, biasanya dicantumkan di bawah judul, nama penulis itu dicantumkan di bawah judul, ya seperti itu. Ada fotonya juga, ada unit kerjanya juga. Itu identitas sebuah karya. Kalau Bapak Ibu tidak ingin terplagiasi. Nah, kemudian kita ke anatomi Bapak Ibu atau bagian-bagian sebuah artikel. Yang pertama adalah judulnya. Ya, judul ini tadi berapa panjangnya? 3 sampai 6 kata ya, 3 sampai 6 kata. Ada nama, ada foto. Jangan lupa Bapak Ibu, kelihatannya sepele ini, tapi ternyata juga banyak yang keliru dan lupa menyertakan fotonya. Nah, itu kemudian Bapak Ibu setelah bagian judul sampai nama dan sekolahnya, gelarnya, baru ke body text. Body text itu apa ya? Tubuh teks. Dibagi 3 lagi di sini, yaitu intro, kemudian bagian isi dan penutup. Ya, intro, kemudian isi dan penutup. Apa itu intro, Bapak Ibu? Intro itu sebenarnya dari kata introduce, mengenalkan. Lalu apa yang dikenalkan? Bisa berupa fakta, bisa berupa data, ya, fakta dan data.
Jadi nanti di bagian intro itu dikenalkan, misalkan pembelajaran apa, bagaimana situasi pembelajarannya, faktanya. Syukur-syukur kalau Bapak Ibu punya data secara kuantitatif. Lalu isi harus relevan dengan topik, harus nyambung dengan judulnya. Gitu. Jadi meliputi nanti menyebutkan nama satuan pendidikannya di bagian isi itu ya, lalu permasalahannya dan cara jadi cara mengungkapkan di bagian isi itu diungkapkan, misalnya Bapak Ibu menggunakan media tertentu atau model tertentu. Nah, nanti di bagian isi bagaimana penerapan dalam pembelajaran, Ibu Bapak tuliskan di bagian isi sampai betul-betul jelas. Dan jangan lupa Bapak Ibu boleh kutipan tadi ya, kutipan harus ada. Lalu setelah Bapak Ibu menganalisis di bagian isi, menelaah ya, kita sampai di bagian penutup. Apa itu penutup? Penutup itu biasanya berisi simpulan, kemudian pendapat atau pakar lain yang menguatkan dari simpulan kita buat. Nah, ini teknik membuat penutup, penegasan kembali yang diuraikan atau menjadi topik permasalahan, merupakan jawaban akhir atau petunjuk lanjutan karangan terhadap isu yang telah diangkat. Dan ketiga, penutup itu adalah bukan sekadar simpulan belaka tetapi muat poin penting dan isi. Nah, teknik menulis artikel itu Bapak Ibu seperti berita 5W1 1H sebenarnya ya, 5W1H. Apa, di mana, bagaimana, siapa, mengapa. Ya, what, by, who, where, and how. Nah, ini Bapak Ibu judul, saya ulas kembali tadi, panjangnya 3-6 kata di koran, itu ya. Judulnya singkat, padat, menarik, serta menggunakan kalimat yang aktif. Nah, itu. Jadi judul itu tidak boleh kapital semua. Nah, langsung ke intro Bapak Ibu. Tadi intro adalah paragraf pertama sebuah tulisan, misalnya itu intro. Nah, itu. Nah, jadi kita harus tuliskan intro itu secara uruntut, dan intro itu menjadi daya tarik atau pemancing selain judul ya, untuk memancing minat pembaca. Itu namanya introduce. Nah, bagaimana buat intro yang menarik? Itu Bapak Ibu harus banyak belajar dan berlatih. Ya. Jadi kalau di PTK itu ada pendahuluan gitu ya. Nah, itu sebenarnya introduce-nya karena mengenalkan, mendahulukan. Tapi kalau di koran tentu tidak sekaku dari PTK. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti pengembangan paragraf itu jangan sampai bolak-balik. Intronya malah di bawah, intro itu di depan, mengenalkan ya, di paragraf depan. Lalu intro yang baik itu seperti apa? Intro yang baik atraktif, membangkitkan perhatian dan minat layak, itu atraktif ya. Kemudian introduktif, mengatakan, mengenalkan kepada permasalahan ini, introduce ya, introduktif. Lalu korelatif. Apa itu korelatif? Korelatif itu keterhubungan ya. Jadi korelatif antar kalimat, antar paragraf ya. Paragraf 1, paragraf 2 itu korelatif. Jadi korelatif itu memiliki fungsi untuk menyambungkan, membuat jalan. Lalu yang keempat adalah kredibel, bobot penulis atau kredibilitas seorang penulis itu tampak pada penulisan atau pembuatan intro yang dibuatnya. Jadi bisa dilihat orang itu apakah memang memiliki kapabilitas yang sama atau dia sekadar copy paste. Cara membuat intro langsung kepada to the point, mendeskripsikan latar belakang itu boleh. Ini kan teorinya Bapak Ibu. Ya. Ini teorinya, jadi nanti Ibu Bapak bisa mengembangkan sendiri di bagian intro ya. Jadi paragraf pertama biasanya intro ya.
kemudian Ibu Bapak apa namanya? Jadi intro itu gini Bapak Ibu, kayak pintu gerbang gitu ya, kayak gapura pertama. Jadi seorang tamu ketika melihat gerbang pertamanya bagus, dia akan tertarik sehingga dia akan maju ke dalam itu untuk melihatnya. Kalau dalam tulisan intro itu bisa muncul di paragraf pertama, kemudian dia tertarik, baru dia membaca keseluruhan dari isi artikel atau tulisan itu. Jadi ini ya. Kemudian to the point, tidak boleh bertele-tele ya kalau membuat intro. Ini cara yang kedua, menghubungkan dengan kepentingan vital strategis lainnya, ya, menyatakan kutipan. Berikutnya Bapak nanti bisa baca sendiri ya. Yang ini. Lalu Ibu Bapak ya ini boleh berupa kutipan untuk artikel, untuk apa namanya intro, itu boleh berupa kutipan, boleh berupa apa namanya tadi anekdot ya, atau humor, cerita tertentu boleh ya, boleh saja. Kemudian saya lanjut Bapak Ibu. Ya ini intro yang kedua. Nah intro yang ini contoh intro Bapak Ibu ya. Intro ya. Jadi mau Bapak Ibu bisa di pause dulu. Santunan buat para guru bahasa. Nah, oke. Bahasa Indonesia menjadi tantangan besar bahasa Indonesia. Tuh. Jadi guru kesantunan berbahasa. Apa faktanya? Ada si UN yang jeblok, ya, mengajar guru konvensional. Itu disampaikan, itu fakta. Ya. Tuh. Oke. Berikutnya saya lanjut. Nah. Ya. Contoh yang kedua adalah seperti ini Bapak Ibu. Ini intronya diambil dari pengalaman pembelajaran. Motivasi dan aktivitas siswa. Nah, dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMP 1 program maksimal. Ya, program maksimalnya apa? Sebutkan alasan sini fakta-faktanya. Ya, Bapak Ibu menyampaikan di sini. Jadi fakta, kalau ada fakta atau data lebih enak, lebih runtut ya, seperti itu, lebih runtut sehingga Bapak Ibu bisa apa namanya mengembangkan di bagian intro ini dengan mengalir begitu ya. Ini ada data kuantitatif yaitu berupa angka KKM, kemudian nilai rata, itu kan kuantitatif. Nah, di intro ini Bapak Ibu selain menyampaikan fakta dan data juga muncul sebuah kalimat pertanyaan, di mana kalimat pertanyaan adalah merupakan rumusan masalah gitu ya kalau di dalam PTK itu. Lalu penulis mencoba menerapkan metode number head together atau NHT. Nah, number head together ini adalah solusi ya. Solusi akan ditawarkan oleh penulis untuk mengatasi ini ya, mengatasi permasalahan ini. Nah, jadi di paragraf intro itu memuat sebuah solusi permasalahan fakta gitu. Itu Bapak Ibu ya. Solusinya boleh model atau media atau apapun seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini contoh Bapak Ibu sebuah tulisan di peran ya dengan judul memerdekakan TKI dan perbudakan. Kalau kita lihat Ibu Bapak di paragraf pertama ini adalah intronya. Ini intro. Biasanya intro itu muncul di paragraf awal. Nah, ini kemudian bagaimana sih Pak Jo menulis bagian isi? Nah, sebelum menulis Bapak Ibu, supaya mengalir, Bapak Ibu harus membuat namanya outline atau kerangka tulisan. Ya, outline-nya dibuat outline tulisan. Jadi pertama topiknya nanti Bapak Ibu harus tentukan. Topik tulisan kita harus terkait dengan permasalahan pembelajaran. Harus itu. Yang kedua, Bapak Ibu membuat outline atau kerangka tulisan. Ya, mau dibuat berapa langkah, berapa step, berapa paragraf itu dibuat.
Lalu yang ketiga Bapak Ibu adalah mencari referensi atau sumber pustaka atau kutipan. Nah, itu bahannya. Nah, ketika ketiganya sudah siap, Ibu Bapak, maka di bagian menulis isi ini akan mengalir seperti itu. Akan lebih efektif, ya, seperti itu. Jadi menulis dari kata dulu, frase, kalimat, paragraf, berpedoman pada subjek, predikat, objek, tidak menggunakan kalimat majemuk, ya, hidup mau paragraf menggunakan pola deduktif. Ini kalau dibagi, ya, seperti itu. Saya lanjut. Prinsip-prinsip di dalam komposisi penulisan adalah unity. Unity itu kesatuan isi, sifat, dan tujuan. Ya. Kemudian pertautan atau koheren. Koheren itu nyambung gitu Bapak Ibu ya, kohesif, koheren. Nyambung antar kalimat apa enggak, antar paragraf nyambung apa tidak. Jika memang belum terlalu nyambung, Ibu Bapak bisa menggunakan kata-kata yang ini, ya, kata-kata di bawah ini. Dengan demikian sebagai contoh, singkat kata, lantas, akibatnya dan sebagainya. Ini kalau Bapak Ibu gunakan di dalam penulisan paragraf akan nyambung seperti itu, ya. Itu Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu, ya, tiga prinsip yang ketiga adalah ini Bapak Ibu, mohon dituliskan coba, titik berat atau menyusun impesis. Nah, jadi impesis itu adalah titik tekan, apa yang akan kita tekankan di dalam tulisan kita. Ya, misalnya Bapak Ibu membahas tentang peranan guru BK, ya, tantangan guru BK, itu topiknya. Maka yang menjadi impesis atau titik tekannya adalah tadi peran guru BK dalam PJJ misalnya seperti itu. Maka itu harus dimunculkan terus di dalam artikel itu, jangan hanya sekali. Jadi yang dianggap penting itu guna mendapatkan perhatian dari pembaca, tujuannya itu, ya. Berikutnya Bapak Ibu yang hormati, nah, pola pengembangan paragraf yang kita anut adalah pola deduktif, yaitu menulis bagian umum, kemudian baru ke bagian-bagian yang rinci, umum dulu baru ke bagian yang rinci seperti itu. Ya. Jadi polanya adalah deduktif bukan induktif, bukan induktif. Seperti itu. Berikutnya Bapak Ibu, ya, lawannya adalah induktif. Induktif itu mengembangkan paragraf dari hal-hal yang khusus baru disimpulkan begitu, baru disimpulkan. Oke. Jadi ada induktif, deduktif, dan ineratif. Ineratif itu bagian itu ada di menyebar, ya, di bagian tengah atau ineratif. Berikutnya adalah logis. Jadi sesuatu yang kita sampaikan ke sana atau pesan apapun itu harus logis, masuk akal itu ya, bukan fiksi, bukan area fiksi. Selanjutnya Bapak Ibu, berkait dengan tipografi, ya, atau urut-urutan topik, subtopik misalnya ya, atau angle-nya Bapak Ibu diatur. Nah, ini contoh atau macam-macam artikel, ada macam artikel eksposisi tadi ya, kemudian feature dan sebagainya, Bapak Ibu. Sudah saya sampaikan juga. Coba lanjut saja Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini yang cukup penting, tulisan Bapak Ibu nanti panjangnya adalah judulnya 3 sampai 6 kata. Ya, 3 sampai 6 kata. Itu judulnya. Dan jumlah kata itu 500-an kata. 500-an kata itu ya 500-an kata, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih.
seperti itu. Jadi 500-an kata, boleh 530, boleh 540, boleh 550, boleh 570 Bapak Ibu. Silakan. Tapi kalau bisa jangan melebihi 600 kata, atau jangan melewati 3000 karakter no space. Ya, 3000 karakter no space seperti itu. Ya. Kemudian hurufnya Time New Roman ukuran 12. Ya. Time New Roman ukuran 12 Bapak Ibu. Ya, boleh Time New Roman, boleh Arial, boleh yang lain. Nah, setelah selesai menulis Bapak Ibu nanti disimpan dulu, disimpan, diendapkan, jangan langsung dikirim ke kami ya, tapi diendapkan dulu ya. Diendapkan dulu beberapa hari, baru dibuka kembali dan dilakukan teknik swashunting atau editing. Kalau besok saya akan berikan materi tentang teknik dasar penyuntingan ya, boleh. Lalu setelah itu Bapak Ibu boleh dilakukan editing sendiri atau minta koreksi dari teman. Lalu kirimkan artikel ke kami. Setelah itu disertai dengan foto. Lupa ya Bapak Ibu ya, foto penulis di sini harus disertakan ya, foto 3 kali, bukan 3 kali 4, tapi foto itu foto close up. Nah, baru setelah komplit Bapak Ibu berikan ke kami atau dikirim ke kami. Dikirimkan ke kami Bapak Ibu seperti itu. Dan Bapak Ibu nanti harus sabar ya, menunggu di grup akan di-share artikel yang muat di koran seperti itu. Nanti tadinya ada Mbak Yeti juga. Nah, jadi Bapak Ibu nanti karya Bapak Ibu kalau udah pantas, kesalahannya sedikit, nanti terbit, begitu Bapak Ibu akan mendapatkan kiriman koran ya, ke alamat sekolah Bapak Ibu dalam versi cetak, bukan PDF lagi tapi cetak dengan surat keterangan dari koran ya, pihak koran. Itu biasanya ditanyakan oleh tim penilai kabupaten kota ya Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan putus asa kalau nulis belum dimuat sekalipun sampai 30, 100, jangan putus asa Bapak Ibu ya, jangan putus asa. Nah ini, jadi biasanya orang tulis pemula itu putus asa, alah nggak dimuat sudah jengkel gitu. Nggak boleh seperti itu, memang harus sabar sih Bapak Ibu ya, mesti itu harus sabar. Dan rajin membaca buku ya, koran, majalah atau apapun, silahkan ya, rajin membaca itu ya. Dan rajin menulis, konsisten gitu ya, konsisten dalam penggunaan diksi, konsisten di konsisten di dalam menulis, konsisten dalam membaca. Dan yang tidak kalah penting Bapak Ibu memahami karakteristik media yang dituju. Bapak Ibu harus tahu itu mana media massa yang bisa memuat artikel guru, mana yang tidak mau, mana koran yang provinsi, mana koran yang nasional gitu. Terus memahami karakter ya, karakter. Ini contohnya ada dimuat sampai 50 meter Bapak Ibu ya. Ini contoh juga artikel saya waktu itu. Nah, sumber-sumber artikel bisa dari skripsi, tesis, penelitian, pengalaman pembelajaran atau gagasan ilmiah atau tinjauan ilmiah. Itu boleh Bapak Ibu ya, boleh sekali itu. Ya, jadi tinjauan ilmiah itu ya artikel-artikel yang konseptual, artikel yang topiknya memang belum dilaksanakan,
belum dieksplisitkan. Judulnya seperti ini contohnya. Ya. Memaksimalkan tryout UN, KBI, jembatan menuju guru, topik-topik umum ini. Ya. Jadi kalau ditulis guru ini jangan ini judulnya, guru itu harus terkait dengan pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu, nah ini contoh-contohnya judul-judul dari tinjauan ilmiah. Artinya artikel itu tidak berasal dari hasil penelitian. Ya. Kemudian, nah Bapak Ibu, tulis nama lengkap dan gelarnya nanti Bapak Ibu. Jadi di bawah judul atas ada fotonya Bapak Ibu, file. Fotonya jangan terpisah dengan naskah, tapi harus jadi satu. Itu judul. Lalu Ibu Bapak menuliskan nama dan gelarnya dan unit kerja atau sekolahnya. Itu aja. Ya. Gitu. Kalau nomor WA kan sudah ada di kami itu ya. Tuh. Lampirkan kartu identitas diri. Ya, KTP kalau ada, tapi untuk bagian ini nggak usah. Itu diberikan kalau Bapak Ibu mengirim ke orang lain yang ada honornya, itu bisa. Kemudian, nah Bapak Ibu, ini kalau Bapak Ibu mencoba ke orang lain juga boleh. Ya, Kompas itu panjangnya 800 sampai 1000 kata. Ini contoh Bapak Ibu kalau memahami karakter media. Tadi kan saya menyampaikan bahwa penulis itu harus memahami karakteristik media. Nah, Kompas itu karakteristiknya seperti ini, Kompas. Ya. Jadi seperti ini. Jadi apa namanya? Harus betul-betul memahami betul lah ya karakteristik media itu. Jadi kalau di Kompas itu harus 800 kata ya harus seperti itu, nggak boleh kurang. Tahu emailnya, honornya kalau di Kompas itu 1 juta potong pajak. Ya, itu kan Bapak Ibu ya. Jadi itu di Kompas, honornya 1 juta. Kalau di Jawa Pos, honornya berapa? 750 Bapak Ibu. Dengan panjang artikel 850. Ya, itu alamat kirimnya. Jadi tadi 1 juta di Kompas, kalau Jawa Pos hanya 750. Kalau di Jakarta Pos berbahasa Inggris, ya jumlah kata maksimal 1000 kata. Panjang kata 1000 kata, lalu emailnya itu dan honornya 800. Ya, potong pajak tentunya. Di Tempo Bapak Ibu. Panjang katanya itu 800 sampai 1000. Honornya 600.000 rupiah potong pajak. Ya, lebih rendah daripada Kompas, Copos. Harian Republika Bapak Ibu itu antara 800 sampai 1200. Honornya 400.000. Nah, di Sindo seputar Indonesia nah, jadi kalau di Sindo itu 500 sampai 1000 kata. Emailnya adalah redaksi seputar indonesia.com. Ya, kalau opini 400, resensi buku 200, pen 400. Ya, di Sindo. Nah, ini koran yang belum terbit tulisannya Bapak Ibu, fotonya tidak boleh dipisah, harus seperti itu. Naruh. Paragraf itu berusaha simpulan. Di episode Bapak Ibu ketika menulis itu membuat sebuah paragraf akhir yang diasumsikan sebagai apa namanya penutup atau simpul. Jangan panjang-panjang, 1 paragraf saja. Tapi usahakan tadi ada kutipannya ya. Nah Bapak Ibu, konstruksi kalimat contohnya memaparkan masalah, menegaskan akar permasalahan, kesimpulan yang dibuatkan pendapat pakar. Jadi intinya nanti harus ada kutipan, ya, atau pakar, atau kutipan, atau referensi. Seperti itu.
Kemudian di model kutipan, kalau Bapak Ibu. Jadi mengutip itu, Bapak Ibu tidak hanya dari buku atau majalah, tapi bisa dari jurnal atau mungkin dari web tertentu. Ya, jangan lupa Bapak Ibu nanti kalau mengutip di web ya harus tentukan. Itu cara mengutip Bapak Ibu dari internet ada 5 atau 6. Yang pertama dari model American, seperti itu contohnya ini, yang ini. Ya, kemudian cara yang kutipan adalah melalui MLI, ya, Modern Language Association, dengan susunannya artikel dulu, nama website, artikel dibuat, waktu akses, alamat website. Dan yang keempat, ciri-ciri contohnya Bapak Ibu, judulnya itu, ya, jadi gini, yang model MLI, ini judul artikel ini. Dan format MHRI, format terakhir berikutnya adalah CSA. Ya, jadi penerbit nama website dulu, judul artikel di website, deskripsi website, tanggal artikel, URL lengkap, seperti itu cara penulisannya nanti. Berikutnya Bapak Ibu di email juga dapat itu. Nah, lalu ini contoh outline Bapak Ibu atau kerangka, ya, outline atau kerangka itu ada 3 saya gambarkan. Temanya adalah yang pertama pembelajaran abad 21, judulnya PBL tingkatkan HLTS atau HOTS. Baru Bapak Ibu bawahnya membuat kerangka. Kerangka berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Ya, pengembangannya nanti kerangkanya. Ini outline atau kerangka. Contoh outline yang kedua atau kerangka yang kedua adalah judul, temanya aktivitas belajar, ya. Kemudian judulnya tingkatkan aktivitas belajar IPA dengan STEP. Ya, jadi STEP itu solusi aktivitas yang akan ditingkatkan dan tingkatnya untuk tata kerja operasional. Itu ya. Lalu Bapak Ibu, ini yang state, dan yang ketiga adalah pendidikan karakter temanya. Judulnya membangun kejujuran dengan video inspiratif, seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini contoh artikel saya udah yang ya. Jadi ini hanya beberapa karakter saja sedikit. Dan terkait dengan foto Bapak Ibu, untuk fotonya mohon izin, foto yang jurnalistik. Ya, contoh seperti ini yang atasnya nggak boleh nabrak kepala itu. Space tepi kiri kanan juga harus ada space-nya. Ini contoh yang ideal. Kalau yang nggak ideal ya seperti ini. Nah, ini sangat atasnya sangat berdekatan dengan batas, juga serius, yang sebelah kiri. Nanti dari foto seperti itu, ya. Jadi harus foto-foto yang kayak tadi yang saya sampaikan. Oke, lanjut. Nah, selesai Bapak Ibu materi saya. Yang pertama, kita akan besok materi yang kedua besok tentang teknik penyuntingan, ya. Bahas tentang judul. Ketika sebuah karya selesai ditulis, maka pengarang tak mati. Ia baru saja memperpanjang umurnya lagi. Kata-kata dari Mbak Elvina Rosa